Nyonya, lenganmu berdarah. Panggilku Nona. Nona, lenganmu berdarah. Gadis itu menunduk kepalanya untuk lihat. Dalam sejenak, dia takut. Gadis kecil tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi langsung keluarkan tambalan luka. Aku akan meminjamkannya padamu. Terima kasih ya. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Tidak apa-apa. Gadis ini langsung mengobati lukanya terlebih dahulu. Gadis kecil segera memberi gadis itu sebuah buku catatan. Untuk apa? Tolong tuliskan nomor telepon Kak di sini. Ketika Kak bebas, hubungiku untuk membayar uang untukku. Gadis itu membeku sesaat. Dia belum pernah bertemu anak yang begitu licik. Berapa biaya selembar tambalan luka? Kamu masih kecil. Tapi terlalu banyak perhitungan. Jenis tambalan luka ini berharga 5 sen. Kak juga bisa membayar dengan uang tunai. Baiklah. Inilah. Dia melihat gadis itu terlihat marah. Langsung bilang dia hanya bercanda. Jangan begitu pelit. Gadis itu diganggu anak ini lagi. Lalu dia bertanya pada gadis itu apakah dia sakit. Sehingga dia pergi ke rumah sakit. Gadis ini berkata dia tidak tahu. Mungkin dia benar-benar jatuh sakit. Lalu dia bertanya kembali pada anak itu. Mungkin aku benar-benar sakit? Kakak laki-lakiku berkata aku terkena penyakit jantung. Wanita itu sedikit bingung setelah mendengar ini. Nyonya, apakah akan mati jika terkena penyakit jantung? Nona. Nona, apakah akan mati jika terkena penyakit jantung? Terserah nasibmu. Dia berkata dengan gadis kecil itu bahwa, jika kamu merasa dirimu sangat sehat, tubuhmu akan menjadi semakin baik dari hari ke hari. Jika kamu merasa kamu sakit parah, kalau begitu, bagaimana tubuhmu sehat? Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba datang dan menjemput gadis kecil itu. Gadis ini baru saja mengangkat kepalanya. Tanpa diduga, itu mantan pacarnya, Zaiha. Apa yang kau katakan pada adikku? Anak ini adalah saudaramu. Ya, dia adikku. Belum menunggu dia untuk berbicara, Zaiha peduli padanya, menanyakan apakah dia sakit. Tapi gadis itu pada dasarnya tidak mau memperhatikannya. Dia berbalik dan pergi. Tapi tidak tahu apakah itu nasib baik atau nasib buruk. Ketika gadis kaya itu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatannya untuk kali kedua, dia bertemu lagi dengan gadis kecil itu. Datang untuk memeriksa lagi hari ini, kan? Siapa yang membawamu ke sini? Kakak laki-laki bawa aku ke sini. Lalu gadis kecil itu bilang, dia lapar dan ingin makan sesuatu yang enak. Baiklah kalau begitu aku akan membantumu memesan makanan. Dia segera memanggil Zaiha. Tapi sekarang, Zaiha masih mengantri untuk membeli obat untuk adiknya. Sama sekali tidak menyadari dering teleponnya. Tidak dapat menemukan orang yang dia cari, dia tetap tidak menyerah. Tapi gadis kecil ini bilang dia lapar. Gadis itu berpikir berulang-ulang. Dia memutuskan untuk mengajak gadis kecil makan siang dulu. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku akan mengirim pesan ke kakakmu. Dia menerima pesan teks dan akan meneleponku. Baiklah, Nona. Setelah makan, keduanya langsung pergi ke mall. Keduanya tersenyum seperti anak kecil sekarang. Tapi sebaliknya, Zaiha tidak sabar. Dia mencari di seluruh rumah sakit. Tapi dia tidak bisa menemukan adiknya. Kebetulan, ponselnya kehabisan baterai sekarang. Jadi dia hanya bisa pulang dulu. Tapi adiknya belum ada di rumah. Tepat ketika seluruh keluarganya khawatir dan akan memanggil polisi. Gadis itu membawa gadis kecil kembali. Zaiha melihat bahwa adiknya aman dan tidak terluka. Tapi tetap tidak bisa tenang. Dia menyalahkan gadis itu. Xiao Mui belum dewasa. Apakah kamu juga belum dewasa? Kamu mengajak Xiao Mu tanpa meminta izin siapapun terlebih dahulu. Kesehatan Xiao Mu tidak baik. Kapan harusnya makan, tahukah kamu? Jika sesuatu terjadi pada Xiao Mui, apa tanggung jawabmu? Tanpa menunggu penjelasannya, Zaiha langsung mengusirnya tanpa ampun.
Tetapi setelah apa yang dikatakan gadis kecil itu, dia menyesalinya. Dia memanggilmu tapi tidak bisa. Dia juga pergi ke lobi rumah sakit untuk mencarimu tetapi tidak dapat menemukanmu. Dia juga mengirim SMS kepadamu. Baru saat itulah Zaiha menyadari bahwa dia telah salah menyalahkannya. Dia langsung mengejarnya. Ketika dia melihat Zaiha, dia berdiri kembali dan ingin pergi. Tapi ditarik kembali oleh Zaiha. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak ingin mendengarmu berkata. Aku punya telinga bukan untuk mendengarkanmu mengajariku. Maaf, tiba-tiba menerima permintaan maaf. Sangat mengejutkannya. Lihat penampilan jujur Zaiha. Jangan selalu jadikan Xiaomu sebagai pasien. Dia harus seperti anak-anak lain seusianya. Biarkannya pergi keluar dan mencari udara segar. Biarkannya keluar dan nikmati masa kecilnya yang bahagia. Jangan merasa buruk tentang tubuhnya juga. Kalau begitu, kamu tidak akan membiarkannya keluar. Kamu ketakutan yang tidak nyata. Tapi takutkah kamu dia tidak bahagia? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan Zaiha sepertinya mengerti sesuatu. Sejak hari itu, hidupnya secara bertahap menjadi lebih berwarna. Hubungan antara dia dan Zaiha juga berangsur-angsur berubah. Tapi hari itu kondisi gadis kecil tiba-tiba memburuk. Dokter meminta keluarga untuk menyiapkan 500.000 yuan untuk operasi. Menghadapi sejumlah besar uang ini, sang ayah hanya bisa menghela nafas. Zaiha hanya bisa menghiburnya. Dia akan menemukan cara untuk menghasilkan uang. Tapi bagaimana putranya? Bagaimana mungkin ayah sepertinya tidak tahu? Dia memutuskan untuk menjual rumahnya. Dan gadis itu, ketika dia melihat situasi sulit keluarga Zaiha, diam-diam ke sudut. Segera menelepon bagian keuangan perusahaan. Sore itu dokter memberitahu keluarga Zaiha. Biaya operasi sudah dibayar oleh dermawan. Bisa mengatur operasi besok. Ini membuat semua orang lebih bahagia. Dan gadis di pintu juga tersenyum bahagia. Dengan begitu, gadis kecil mengalami operasi yang lancar. Di bawah pendampingan keluarganya, dia tumbuh sehat dan bahagia. Akhirnya, Zaiha sekali lagi menyatakan perasaannya padanya. Dua orang yang saling mencintai akhirnya bersama. Harus mengatakan bahwa gadis itu sudah kaya tetapi masih memiliki hati yang baik. Beruntung Xiaomu bisa bertemu dengannya. Tidak ada yang mengira bahwa gadis kecil hanya memberinya tambalan luka. Lalu ditukar dengan orang kaya dan baik. 500.000 yuan tetapi uang menyelamatkan hidupnya. Jadi setiap orang seharusnya selalu berbuat hal yang baik. Karena orang baik juga akan bertemu dengan orang baik.